بسم الله الرحمن الرحيم ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. Halo Sobat Religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi, di hari yang berbahagia ini, saya ditemani oleh salah satu sahabat religi yang saat ini berada di sebelah kanan saya. Halo sahabat religi, senang sekali dapat berjumpa kembali di Sukma Podcast hari ini. Sudah tahu semua bahwa nama saya adalah Kak Komang dan saya asal dari kota Singaraja. Jadi tidak hanya Kak Komang yang menemani saya kali ini, tapi kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni artis TikTok bernama Kak Irfan. Halo semua, halo sobat religi. Sahabat Iya. religi. Ya. Jadi di program kali ini, yakni program Hypot Milenial, kita akan menggali lagi lebih dalam mengenai Kak Irfan. Nah, Kak Irfan sendiri adalah artis TikTok milenial yang tidak hanya eksis dalam TikToknya, tapi dia juga sangat berprestasi, yakni memiliki suara yang sangat bagus. Dan dalam TikToknya sering ngapain, Kak? Aku most of the time kebanyakan sih ngaji gitu. Terus ya biasalah anak-anak milenial, anak-anak tongkrongan gitu ya pasti Tapi nggak jauh-jauh dari nongkrong sana. tetap jalan ya, Iya nongkrong dong. tetap jalan. Agama harus, Tokoh, tapi ya, kalau seimbang, tetap ya, jalan. seimbang loh. harus seimbang gitu. Mungkin dari Kak Irfannya sendiri bisa menceritakan dulu dirinya sendiri ke sahabat religi supaya teman-teman di rumah juga tahu siapa sih Kak Irfan ini. Ya, dari latar belakang pendidikan ya. Iya, benar. Perkenalkan, namaku Muhammad Nifkisya Irfan Wirawan. Banyak yang bilang sekarang mungkin ya, karena mungkin di TikTok terkenalnya tuh pakai nama Sherna gitu. Jadi Sherna. nama Sherna itu apa? Iseng aja. Dulu kan soalnya bikin TikTok nih iseng-iseng doang gitu. Nggak ada niatan emang buat nekunin banget gitu. Jadi ya ada yang manggil Sherna juga, sekarang ada yang manggil Nifki juga, ada yang manggil Irfan. Apalah terserah mau manggil apa aja bebas gitu. Kalau masalah pendidikan, jadi sebelum itu ya, aku lahir di Bali. Mungkin banyak orang yang nggak percaya aku dari Bali sebenarnya, karena mungkin kalau ngomong nggak terlalu kedengeran ya logat Balinya ya. Tapi aku sendiri lahir di Bali, tapi kalau orang tua mungkin dari luar gitu. Kalau pendidikan, aku sekarang di SMA Albana Denpasar, Dirnon. Itu sih. Iya. Sekarang kelas berapa, Kak? Aku kelas 11 SMA, baru kelas 2. Mungkin Jauh banget ya. mungkin banyak yang gini ya, mungkin karena aku gondrong atau karena pandemi ya. Kok tua banget kelihatannya. Kalau gondrong ini biasanya nih anak sarjana yang terkenal dengan Iya, hitam-hitamnya iya. itu. Hitam-hitamnya itu kita kan baju kita sama hitam-hitam Iya. gitu, tapi rambutnya beda gitu. Iya, benar. Banyak yang ngira udah, jadi masa iya masih aku masih SMA ya? 16 tahun. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau boleh tahu, kenapa sih awalnya bisa bikin TikTok dan kenapa ketika bikin TikTok itu lebih fokus untuk ngaji? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita punya sosial media namanya, pasti kita bisa punya beberapa akun. Berekspresi ya benar. Ya, kalau misalnya sebelum itu kita pasti bisa bikin akun lah, bisa multiple account, bisa bikin 1, 2 akun, 3 akun. Sebenarnya aku punya akun satu pribadi buat teman-teman yang buat random lah, hal-hal random gitu ya. Sebenarnya itu utamanya dulu, Iya. utamanya. Terus karena emang lagi gabut aja waktu itu, seriusan, lagi gabut karena emang dari dulu aku suka ngaji ya. Suka ngaji, random aja sih, bukan yang hebat-hebat banget juga, enggak sebenarnya dulu. Tapi jadi gitu, jadi aku punya akun kedua ini. Nah, akun kedua ini aku kasih nama random lah. Kalau akun pertama dulu, yang pribadi itu pakai nama lengkap lah, Muhammad Nefisya, atau terus yang niat gitu kontennya. Terus aku bikin nih akun kedua itu pakai nama samaran. FYI aku tuh dulu nggak ngeliatin muka pas ngaji, jadi orang penasaran gitu, ini orang siapa gitu, nggak ada yang tahu gitu kan, identitas nggak tahu, nggak ada apa, jadi aku cuma taruh HP gitu, jadi kameranya ke atas ke dinding gitu, jadi aku ngaji aja gitu, jadi orang nggak pernah tahu muka aku kayak gimana, dan pakai namanya nama Sherna gitu, nama cewek, kalau aku cowok kan, iya kan, orang mikir ini orang masa Sherna sih namanya gitu. Tapi cocok, rambutnya panjang. Itu kan kalau siluet kan jadinya cewek gitu. Sorry cewek. Itu sih pertama dulu iseng-iseng doang. Jadi Iseng-iseng. iseng-iseng doang, tapi ya suatu saat alhamdulillah masuk FYP. Kalau TikTok kan FYP. Ya, itu. Iya, FYP. Ya, itu Tapi sih. kok nggak pernah ya masuk EPP? Pakai tagar FYP gitu berarti. Dulu iya, tapi sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Dulu iya, dulu itu sih.
Jadi awalnya ngupload ngaji itu karena iseng. Iseng. Bener-bener 100% iseng. Gabut lah ini, Iya. gabut ya. Jadi iseng-iseng itu berhadiah. Jadi Iya. banyak Tapi nge-like, kenapa? banyak Tapi kenapa komen. kontennya ngaji? Ngaji. Itu sih karena emang gimana ya? Kalau aku nyanyi sebenarnya bisa. Nyanyi sebenarnya bisa, tapi aku lebih nggak tahu sih, mungkin udah jalannya kali. Ya udah. Biasanya mau nyanyi sebenarnya bisa kan? Tapi ini aku nggak tahu kenapa itu waktu itu tergeraknya pengen ngaji gitu. Gitu sih. Dan konten pertama yang paling eksis itu yang kamera ngadep ke atas itu. Iya, itu sebenarnya gini. Dulu itu aku kan buat kurang lebih kalau nggak salah ya, tanggal 11 atau tanggal 10 Agustus baru kemarin. Berarti 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan. Itu sebenarnya sempat bulan Agustus itu ada satu video yang lumayan viral, lumayan FYP lah. Itu nyampe 26.000 views Views, gitu. Itu Itu udah lumayan. Itu Sok. isi satu stadion tuh nonton. lumayan kan kayak itu benar-benar kayak jadi itu aku ngupload tinggal tidur. Iya. Tinggal tidur. Aku lihat 30 menit yang nonton cuman berapa ya waktu itu? 300 nggak sampai 60 ada 70 aku kayak wes tidur aku tidur bangun itu ketiduran kurang lebih tepatnya ketiduran jam 8-an gitu bangun jam 1 pagi bangun lihat langsung kaget gitu itu udah satu pengalaman sih ya nggak pernah ngerasain sebelumnya kan. Iya, jadi sosok yang viral gitu, Iya. yang viewsnya banyak gitu. Benar-benar. Kalau Tapi dikumpulin satu stadion tuh penuh dia isi ngaji dia gitu. iya, tapi kalau misalnya kita bisa tarik garis merahnya Iya. nih dari Kak Irfan karena hobinya ngaji, Hobi ngaji. Iya. dan nggak kalah milenial juga, akhirnya dia mengemaslah ngaji itu dalam kondisi milenial. Iya bener banget sih. Yang pada akhirnya menguntungkan juga untuk diri sendiri. Jadi kan terkenal gitu. Iya. Lama-lama kan dapat endorse juga kan Iya, lumayan dapat alhamdulillah. duit. Alhamdulillah udah ada Iya. beberapa lah yang gitu. Soalnya emang kalau yang kakak bilang tadi mungkin banyak orang yang istilahnya apa ya, yang ngeliat aku tuh uniknya mungkin dari itu ya. Mungkin dimana yang aku yang stylenya bukan yang pakai jubah pakai peci. peci yang usat-usat gitu lah. Tapi maksudnya itu yang mungkin itu ya harga apa jual inilah Jual image. image-ku lah yang gitu yang dicari sama orang jualan. Kok ini anak bisa ya, masih muda, masih milenial, masih SMA lagi gitu kan. Makanya itu dah. Tapi bisa gitu. Gitu Iya. sih. Mungkin Tapi yang bisa. memang dari kecil sangat-sangat mencintai. Oke, mau diceritain ya? Iya, Dari- ceritain boleh lah. ya? Kalau bisa Ya. jujur aja lah gitu. Sebenarnya gini, dari dulu tuh aku tuh orang nggak suka baca. Hmm. Jadi aku tuh dari kecil tuh selalu dengerin orang ngomong, nonton video YouTube ya, YouTube segala macam. Jadi kalau kita kan ada hafalan Al-Quran ya, Al-Quran kan dihafalin gitu. Aku malah lebih bisa sambil dengerin orangnya. Malah kadang-kadang jadi aku kalau di YouTube bisa bikin playlist sendiri gitu, playlist video dikumpulin jadi satu. Jadi itu emang 24 jam kalau sekarang tuh 24 jam diputar terus di kamar gitu. Jadi lama-lama hafal sendiri gitu, tanpa Kadang dihafalin, mendengar, dimengerkan gitu. Jadi dulu kayak gitu. Terus balik lagi, dulu kayaknya kelas 4 SD kali ya. Kelas 4 SD itu mama papa masukin aku ke TPQ gitu, kayak tempat belajar Al-Quran gitu. Biasalah masih gini. Terus mulai itu aku dengerin lah orang-orang ngaji gitu. Apa ya? Rasa iri, tapi iri dalam arti Bagus. yang bagus itu lah, yang kayak aduh aku harus bisa nih kayak gini. Kok ini orang suaranya bagus gitu ya. Padahal dulu suaraku jelek banget gitu. Saya ngomong, suaraku jelek banget. Tapi waktu itu hebatnya ustadzku, Ustadz Aziz rahimahullah, beliau tuh selalu ngasih aku sugesti lah, kayak motivasi. Tapi walaupun aku tahu sendiri ya, kayak padahal suaraku jelek kok udah bagus gitu kan. Tapi orang tua juga support gitu, yang dimana bagus Van, bagus. Tapi lama-lama sugesti itu yang membangun gitu. Dari sisi psikolognya itulah kayak gitu. Itu mungkin awal-awalnya ngaji biasa. Habis itu udah nggak pernah lagi. Maksudnya ya namanya masih kecil kan. Yeah. Sempat itu terus mungkin baru sekitar 2 tahun lalu itu baru mulai istilahnya tekunin lagi gitu. Karena waktu itu kena tamparan sih. Teguran dari yang di atas. Harus ini nih gitu. Jadi kayak kebetulan juga waktu itu lagi dengar gitu orang ngaji, bagus banget gitu, kayak bagus banget orang ngaji gitu. Sebelum itu aku nyanyi gitu, tahu kan? Dulu kayaknya aku suka deh dengar ngaji gini. Kenapa nggak
nyanyinya aku jadiin ngaji aja gitu kan. Maksudnya kalau nyanyi istilahnya nggak dapat apa-apa gitu dalam sisi pahala gitu contohnya. Ya, memang. Tapi kalau ngaji kan saya gini dapat pahala lagi gitu kan. Bagus dapat pahala gitu. Ibarat Gitu sih. beli ngumpulin tiket untuk masuk surga. Iya, itu maksud gue. Kan, coba belajar lagi gitu. Belajar lagi ya akhirnya tekunin ketemu akhirnya memang ayahnya punya banyak kenalan gitu. Ayahnya ada kenal dari Syekh dari Tunisia, Afrika Utara sana. Itu jadi ya emang ngajarin lah beberapa ya ngajar ngaji gitu. Yang mungkin di Indonesia ini nggak terlalu awam, nggak terlalu banyak yang tahu gitu wawasan tentang Al-Quran tersebut. Itu sih mungkin awalnya dari 2 tahun lalu kurang lebih mulai nekunin lagi belajar nada, belajar ngaji yang lebih kalau kita bilangnya fasih ya, lebih sempurna lah gitu sih. Berarti tidak hanya menekuni dan mencintai dari diri sendiri, dorongan dari orang-orang Iya. sekitar juga Penting banget. Sangat perlu ya. sangat perlu. Penting banget. Sampai akhirnya sekarang Kak Irfan bisalah menjadi Kak Artis Irfan yang ya, seperti Lala bisa bilang sekarang. artis gitu lah. Alhamdulillah. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Tadi kan Kak Irfan bilang masih SMA ya? Iya. Masih SMA. Nah, gimana nih Kak pembelajarannya di masa pandemi ini? Nah, kalau masa pandemi ya, jujur saya. Ini udah mulai mengarah yang tidak suka ini. Kenapa ya jujur ya? Masa pandemi ini sebenarnya bisa lancar-lancar aja, tapi ya namanya beda ya pembelajaran di rumah sama di sekolah ini kan, suasananya beda. Kita di rumah istilahnya kalau kita kan pakai Zoom, Iya. Zoom atau Google Meet gitu kan, buka laptop ngelihat kasur, aduh magnet, aduh mau tidur lagi, absen aja tuh, nama Irfan tidur lagi. Tapi saya itu sih pantangannya ya, dalam arti yang kayak suasana belajar sih itu Yang kurang ya. yang kurang ya, berbeda lah, bukan kurang, Berbeda sih ya. Karena dulu kan kita habis kelas tuh main dulu, Iya, ngobrol benar. sama teman, tapi sekarang kita kan kehilangan waktu untuk berbincang-bincang. Tapi kalau misalnya di rumah ya ada HP, Ada laptop, ada kasur tuh yang paling penting. itu. Wah, lengket banget. magnet paling kuat. Iya, kehidupan sosialnya jadi berkurang ya Berkurang, sekarang betul. ya. Iya. Berarti untuk harapannya ke depannya pengen kuliah offline atau online? Gimana ya? Aku tuh mikir gini. Ini aku jujur pribadi nih. Kalau nggak gara-gara sekolah offline, aku nggak bakal jadi kayak gini. Oh iya. Iya, ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya kan? Karena gabutnya itu gara-gara sekolah offline tuh gabut. Gabut menjadikan hal yang positif. Nah, Iya. tapi dalam arti kita nggak boleh stereotyping atau bulutin semua orang bisa kayak gitu ya. Iya benar. Ya kan? Nggak bilang semua siswa bisa berkreasi gitu. Dan kalau aku bilang gini sih, aku tuh punya prinsip di mana kita nggak tahu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi di mana nanti masa aku udah mulai bekerja atau segala macam, karir, apakah misalnya contohnya aku punya cita-cita gitu ya. Cita-cita pilot gitu contoh. Misalnya kayak 20 tahun 30 tahun lagi pekerjaan pilot masih ada nggak sih? Sekarang udah ada namanya autopilot, udah ada mungkin kayak apa sih? Si Elon Musk itu punya Tesla segala Tesla, macam ya. mobil listrik. Ya dimana aku tuh selalu berpikir, wah aku ini harus istilahnya berpikir kreatif lah gitu. Dalam arti ya dunia ntar susah pasti. Susah ya. Kejam. Wih, kejam Kejam. banget. Jadi harus survival Kejam, sendiri. iya, Jadi benar. dari awal emang udah harus coba banyak hal sih kalau aku. Dan karena emang ayah sendiri, papa itu orang bisnismen ya. Papa tuh bisnismen. Banyak lah saya belajar dari beliau. Saya mulai dari saham dari umur berapa saya belajar saham, belajar banyak lah kayak gitu bisnis cara kelola perusahaan gitu. Mungkin itu sendiri yang mungkin banyak orang yang gimana ya, kalau kita punya pemikiran yang gak umum di misalnya umur kita saat itu gitu, orang juga gak bakalnya kan ini orang beneran 16 tahun bagaimana gitu. Orang 16 tahun bagaimana kok misalnya gini ya, itu sih mungkin mempengaruhi juga. Iya. Berarti Kak Irfan ini sangat positif ya teman-teman, dan aku harap teman-teman sahabat religi juga mungkin bisa nyontoh dari Kak Irfan. Jangan cuma taunya nongkrong. Iya, Ada benar. sesuatu yang berfaedah sedikit lah. Soalnya aku juga nongkrong gitu. Masa aku nongkrong, kalau nongkrong masa nggak bisa maksudnya saling berinovasi. Iya, makanya gitu. Iya. Kita soalnya sama-sama nongkrong juga. Udah tadi malam juga nongkrong. Kita juga nongkrong malam-malam. Iya, sama kan. Iya benar. Bahkan kayaknya di TikTok, bahkan di Instagram juga followersnya Kak Irfan ini lumayan banyak banyak ya. banget. Nah, Alhamdulillah. misalnya kalau disuruh milih mau fokus jadi artis TikTok, Instagram atau mau niatin karir, gimana tuh? Itu kan susah pasti milih tuh.
Wah, susah nih. Susah. Mungkin kedua-duanya sama jalan ya Kak. Aku sih karena aku emang dari dulu emang suka bisnis ya. Iya. Suka jualan, aku emang juga pengen nanti kuliah, semoga insyaallah ntar mau nyambil business management, bisnis lah intinya gitu kan. Bisnis ya? Bisnis, tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat takdir membawa kemana ya. Ke jalan ini gitu kan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin gitu, dalam arti kalau ditanya mau fokus kemana, aku mungkin bisa jadi dua-duanya. Karena gini, kalau misalnya kita punya audiens di sosial media, kita buka bisnis restoran, Iya. kita udah punya audiens, kita bisa promosi di akun kita sendiri ya kan? Iya Iya kan? benar. Kita punya bisnis makanan, punya bisnis clothing, punya bisnis apa aja kalau yang bisa itu udah, makanya gue bilang harus berpikir sekreatif mungkin gitu. Jadi makanya gimana nanti kita apa yang audiens yang udah kita bangun dari dulu bisa nanti kita bukan jadikan alat juga ya bahasanya, jadikan Perantara. gitu. Perantara. Kita udah punya nama Iya. gitu. Banyak soalnya aku lihat selebgram kayak kalau mungkin tahu Arif Muhammad segala macem ya. Si pocong tuh ya. Si potong. Itu jelas tuh ya. Nah, 2011 komen iya, Twitter. gila. Aduh. Makanya dari itu kan sekarang dia promosinya apa? Iya, Nggak benar. ada apa, cuman sosial media Sosial media rame, rame banget. omset miliaran. Bener kan? Bener iseng-iseng ya tweet-tweet. Makanya kayak gitu. Ya emang Kalau bisa tanya ya nanti jalan dua-duanya. dua-duanya. Maksimal dua-duanya. Berencana tapi tetap Tuhan yang menentukan. Tetap. arah. Benar-benar. Harus. Manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan semua. Pasti. Nah, jadi gini Kak, tadi kan udah tuh pandemi, kayak gimana tuh pembelajarannya. Terus sebentar lagi kan kita tahun baru nih. Nah, iya benar tahun baru. Wah, Benar. Berapa hari lagi? lagi berapa? Saya tahu berapa ya? 6 Sekarang hari. tanggal 24 lagi 6 hari. 6 hari. Kenapa tuh? Bagaimana sih rencana ya mengisi malam yang biasa nih, main petasan, kita keluar Nongkrong ke pantai, kan, kita apalagi nongkrong. jadi anak Nah, karena tongkrongan. ada pandemi dan SK Gubernur sudah turun juga kan tentang dilarang berkerumun keluar dan sebagai generasi milenial bagaimana sih kita menyikapi ya Iya. tahun baru ini di masa pandemi. Atau apa sih rencananya nih tahun baru di pandemi ini? Rencananya ya. Oke. Kita nggak bisa pungkiri kalau COVID nih masih ada ya. Iya. Ya, benar. kalau misalnya dibilang suka nongkrong, sebenarnya benar memang tidak boleh di kerumunan, tapi ya kita juga nggak bisa kontrol masyarakat. Ya kita tahu sendiri. Dan apa ya? Kalau dibilang kalau rencana aku sendiri nggak tahu, emang suka di rumah aja sebenarnya sih, suka di rumah ya kan, buka TikTok, nge-scroll, tiduran 24 jam gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya dibilang gimana pendapatnya tentang kerumunan segala macam pada tahun baru ya, harusnya harus sadar sih sama masyarakat lah ya, harus sadar sama masyarakat, apalagi ya kita lihat gimana mungkin jejak rekor kasus di Bali tentang COVID segala macam, kita juga harus sadar gitu. Walaupun kita mungkin udah jalanin protokol kesehatan, jalan protokol kesehatan dengan ini, jaga jarak segala macam, tapi ya kita juga harus tetap apa ya? Jangan nambah apa sih? Nggak kerjaan pemerintah. Jangan nambah apa sih namanya? Jangan nambah pemantik lah, jangan pemantik api biar nggak itu lagi. Itu sih, mungkin kurang lebih. Ya. Oke, demikian tadi sahabat religi, obrolan singkat kita bersama Kak Irfan. Nah, banyak sekali hal yang mungkin bisa dipetik Iya, ya benar dari sekali. Irfan. Jadi Dengan bagaimana menyeimbangkan Iya. ya antara kegiatan sama agama. Iya, benar sekali. Iya. Dan kita ada satu request nih Kak Apa dari nih? sahabat Waduh. religi. Iya, benar. Katanya mau denger Kak Irfan gimana sih kalau ngaji, mungkin Iya, bisa benar. Jadi ditampilin biar ke hanya di TikTok teman-teman. ya, di Sukma Podcast juga harus Iya, ditunjukkan. ngaji, Atau ini benar. viral kita sama-sama viral gitu. Boleh, mungkin 3 ayat kali ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Wow, that was amazing. He will go international coming soon. Wow, Kak. Mission. Luar biasa, Kak. Nah, semoga itu juga bisa jadi motivasi ya, Kak, ya, untuk sahabat religi. Nah, mungkin sedikit pesan dan kesan, Kak, untuk teman-teman sahabat religi dimanapun berada. Khususnya buat milenial ya. Ya, benar. Milenial. Apa ya, sobat religi? Sahabat. Sahabat. Ya, buat sahabat religi sih, aku sama mungkin yang seumuran aku ya. Ini mungkin advice juga buat teman-teman sana yang mungkin anak-anak gaul atau apa. Mungkin bisa jadi juga untuk orang tua gitu. Dalam arti dimana kita nggak tahu ya. Kita kan zaman pandemi ini kita nggak tahu akan ada situasi seperti ini gitu. Gimana kita hidup di istilahnya era yang langka lah, susah lah gitu ya. Yang kita nggak, siapa sih yang pernah nyangka bakal ada pandemi yang bikin ekonomi lonjak-lonjak gitu kan. Jadi gimana kita harus punya antisipasi tersebut. Sama juga dengan kehidupan kita di masa depan. Kita juga harus punya antisipasi dengan dimana apa yang kita lakukan di masa muda sekarang akan menentukan apa yang kita di masa depan. Mungkin seperti itu sih. Mungkin juga buat orang tua dimana kita lebih open sama anak-anak kita, walaupun saya belum orang tua ya. Tapi ini yang saya alami Ya, dari, karena kalau orang tua harus tetap support apa nama anaknya. ini yang saya alami, yang saya rasakan pendidikan dari orang tua saya gitu. Gimana mereka open sama kita support, jangan pernah maksa. Itu sih yang paling salah. Jangan pernah maksa, tapi cara penyampaiannya juga benar. Emang kalau misalnya harus dilarang atau kita harus belajar juga gimana cara ngomong sama anak, cara penyampaiannya gimana biar mereka nyaman juga gitu. Gitu sih. Kalau aku intinya kita lebih mikir ke depan aja deh, gitu. Masa depan. Kita kan hidup buat masa depan sebenarnya, bukan buat masa sekarang. Ya, betul sekali ya. Betul sekali. Dan sangat memotivasi banget Ya, ya betul untuk sekali. sahabat religi dimanapun berada. Walaupun Kak Irfan ini masih muda, umurnya masih 16 16 tahun ya, Kak. tahun ya. 16 tahun, tapi ternyata dia memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Jauh ke depan. Ya, dan ke depan. Sehingga tidak hanya dalam segi kata-kata, dia sudah merealisasikannya dari pencapaian dia sampai Ya, saat betul ini. sekali. Oke, sahabat religi, gimana? Sudah cukup dekat bukan sama Kak Irfan? Oke, demikianlah tadi obrolan singkat kita ya, Kak, bersama Kak Irfan. Terima kasih sebelumnya, Kak, Terima kasih, karena telah udah diundang, menyempatkan hadir untuk hadir Mengisi di Sukma Sukma Podcast Podcast ya, kali hari ini. Sayang, makasih banyak. Jadi semoga apa yang kita berbincangkan tadi tentu dapat memotivasi kita sebagai generasi milenial untuk tidak hanya nongkrong, tapi juga agama harus tetap jalan. Seimbang. Ya, keseimbangan dalam hidup. Maksimalkan hobi sih. Ya, betul ya. Hobi Atau dimaksimalkan interest. demi masa depan yang lebih baik. Siap. Siap.